Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarus Alkitab kita ya. Dan di weekend ini ya, kita akan coba membaca dan merenungkan Yeskiel pasal 47. Nanti episode berikutnya itu pasal terakhir kitab Yeskiel, karena kitab Yeskiel hanya sampai pasal 48. Berarti segera kita akan masuk dalam kitab yang baru. Puji Tuhan ya, kita sudah bisa lewati kitab Yeskiel yang pasalnya panjang dan ayat-ayatnya juga panjang-panjang gitu ya. Dan sebelum kita mulai, sejenak kita satu hati kita berdoa. Makasih Tuhan buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarus Alkitab kami. Makasih buat semua kebaikan-Mu. Ampuni kami, berikan kami kekudusan-Mu sehingga kami bisa membaca dan mendapatkan rema dari ayat-ayat yang kami baca sebentar. Yang satupun kami yang Kau lalui, kami semua diberkati. Kami percaya dengan sungguh. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Yeskiel pasal 47. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Yeskiel pasal 47 ya. Sungai yang keluar dari bait suci, itu perikopnya. Bersama saya ya, kita baca. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah. Lalu digiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari pintu dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pegelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar. Sangat banyak. Tapi rawa-rawanya dan payapanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu, buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Batas-batas tanah Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan dengan demikian tanah itu menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu. Di sebelah utara dari Laut Besar, terus ke Hetlon, sampai ke jalan masuk ke Hamat, dan terus ke Jedat, Berota, Sibraim, yang terletak di antara daerah kota Damsyik dan daerah kota Hamat.
terus sampai ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hasar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hasar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik, Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel, terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Tamar sampai mata air Meriba dekat Kades, terus sampai ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan tanah Negeb. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. Lanjutkan saja ya. Pembagian tanah Israel. Ayat 21. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu. Dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu, yang melahirkan anak di tengah-tengahmu, dan mereka harus kamu anggap sama seperti orang Israel asli. Bersama-sama kamu mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. Jadi kalau di tengah-tengah suatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Haleluya. Perhatikan baik-baik apa yang kita barusan baca. Yang pertama, di pasal-pasal, di ayat-ayat terakhir pasal 247 yang kita baca. Ini jelas bukan terjadi di zaman masa lalu, di mana ketika Israel masuk ke tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Yosua, tanah dibagi dan orang asing itu sebisa mungkin dihalau. Tapi yang dinubuatkan oleh Yeskiel di pasal 47 nanti, selain 12 suku Israel mendapat bagian, Yusuf dapat 2 bagian, tapi orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka pun harus dapat milik pusakanya. Ini menarik, saudara. Karena kalau kita lihat sekarang Israel, ya, Israel berusaha untuk mengusir semua orang yang bukan orang Israel, ya. Makanya dia kuasai jalur Gaza, berusaha di barat, ya. Terus juga dia dataran tinggi Golan, dia bangun permukiman di situ yang ditentang oleh dunia internasional. Orang Palestina kita tahu ada beberapa keributan di Yerusalem karena orang Palestina yang punya tanah itu diusir oleh orang Israel. Orang Israel seolah-olah tidak peduli bahwa itu adalah tanah turun-temurun yang dimiliki oleh orang Palestina di situ. Ya. Tapi Tuhan berkata di pasal 47 nanti, orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu harus juga mendapatkan milik pusakanya, seperti kamu. Jadi harus ada keadilan di situ. Ya, berarti kalau kita asumsikan ada orang Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur misalnya, ya kalau mereka tinggal di situ dan itu menjadi milik keluarganya, maka tanah itu ya harus milik mereka. Ada keadilan di situ, tidak bisa direbut dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan, bisa terjadi kalau memang Israel dikuasai atau dipimpin oleh sosok yang sangat berwibawa, berkuasa, dan dihormati luar biasa oleh orang Israel. Yang dalam konteks pemikiran itu, saya hanya berani berkata, itu pasti harus Mesias. Orang atau sosok yang dianggap Mesias oleh Israel, sehingga dengan segala atribut-atribut kemesiasannya ya, sehingga akhirnya Israel tunduk sama perintah Mesias itu. Yang menariknya lagi juga pasal 47 ini mengindikasikan seperti kalau saya Bapak Ibu kemarin ikuti tadarusan pasal 46, saya mulai mengatakan bahwa pasal 46 itu saya agak sedikit mengatakan bahwa penggenapannya belum pernah terjadi. Di pasal-pasal sebelumnya saya mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel tentang pembangunan Bait Allah itu mungkin saja menjadi patron atau menjadi ukuran ketika sejak Esra sampai nantinya Herodes Agung memulihkan Bait Allah. Karena Bait Allah kan di zaman Yeskiel sudah hancur. Bait Allah Salomo kan dihancurkan oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar. Jadi detil Bait Allah itu Tuhan berikan kepada Yeskiel yang menjadi ukuran sampai akhirnya Herodes Agung membangun Bait Allah tuh. Bait Allah dipugar sempurna di zaman Perjanjian Baru oleh Herodes Agung. Sebab seperti saya bilang di zamannya Salomo, Tuhan tidak secara spesifik bangun Salomo Bait Allah begini. Salomo tuh karena hikmatnya luar biasa, ya dia bisa membangun Bait Allah bagi Elohim dengan kecerdasan, dengan hikmat, dengan marifatnya dia gitu.
Beda seperti kemah suci ya. Kalau kemah suci kan Musa membangun detail banget, Tuhan tuntun dia, didikte gitu, panjang, lebar, terbuat dari ini, dan lain sebagainya. Nah, bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung, saya perkirakan itu juga sebagian besar mengikuti nubuatan Yeskiel ini, karena bait Allah Salomo yang kalau dijadikan acuan, ya itu tidak ada perintah Tuhan untuk Salomo. Salomo hanya membangunnya begitu saja karena memang dia orang yang paling berhikmat, orang yang paling pintar lah, kurang lebih begitu, saudara. Tapi sejak pasal 46 tarusan kemarin saya berkata bahwa ada banyak yang saya tidak bisa pahami bahwa ini tergenapi di zaman Herodes Agung atau zaman Perjanjian Baru. Seperti misalnya di pasal 46 yang pada tarusan kemarin nih, saya berkatakan di ayat itu, raja akan datang dari pintu timur, terus juga mempersembahkan korban buat hari Sabat, dan juga setiap hari di bulan yang baru. Itu kayaknya nggak mungkin terjadi, karena sejak bangsa Yahudi kembali ke Yehuda, kembali dari pembuangan untuk tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, Israel tuh nggak pernah punya lagi raja gitu. Kalaupun ada penguasa, ada yang dianggap sebagai raja wilayah seperti Herodes Agung, itu kan bukan keturunan Salomo, keturunan Daud, nggak punya darah Daud gitu. Sebab ya kerajaan atau monarki ya, monarki kerajaan Israel yang diwariskan oleh Daud itu ya selesai ketika Yerusalem dihancurkan oleh Babilonia dan Nebukadnezarnya itu. Ketika mereka kembali, nggak ada lagi raja yang dari darah Daud itu. Ya, sampai sekarang. Kalau kita mengimani orang Kristen sudah tergenapi dalam Mesias, kedatangan Mesias, yakni Yesus yang memang keturunan Daud. Tapi bagi orang Yahudi sampai sekarang, Yesus belum dianggap sebagai Mesias mereka. Jadi penggenapan yang kita baca di pasal 46 kemarin itu ada sebagian yang belum terjadi, termasuk di pasal 47, di mana di perikop pertama tadi dibaca akan ada keluar air dari bait suci. Air yang keluar ini kemudian kemanapun dia mengalir akan ada kehidupan, sampai ketika dia ada di laut asin, di laut laut asin ya saudara ya, tempat yang memang paling rendah, lebih rendah dari permukaan laut, sehingga air itu memang tidak bisa keluar dari situ karena posisinya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga kadar garamnya tinggi, sehingga kalau kita ke sana ya kita bisa berenang gitu, mengambang, bukan berenang ya, mengambang di sana karena memang kadarnya tinggi. Dan ya sensasi lah kalau pertama ke sana gitu ya, bisa ngambang. Nggak bisa berenang asal bisa jaga posisi, kita pasti otomatis bisa ngambang, tapi ya perih banget kalau kena mata dan tidak boleh lama di situ gitu ya. Kalau ada luka di situ pasti perih sekali, tapi cepat sembuh karena kadar garamnya memang tinggi ya saudara ya. Asin sekali airnya, jauh lebih asin daripada air laut gitu ya. Dan Alkitab katakan tadi di pasal 47 yang kita baca tadi, itu ketika air dari sungai yang mengalir dari bait Allah itu sampai ke laut mati, maka air laut mati itu menjadi tawar dan ada kehidupan. Menarik ya. Tinggal kita katakan tadi di pasal 47, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi di rumah ya. Itu air di sungai itu ikan-ikannya banyak ditemukan, ikan-ikan yang besar-besar seperti di laut. Sampai di kiri kanannya banyak pukat-pukat. Banyak nelayan-nelayan yang hidup diberkati di situ. Dan juga dikatakan di kiri kanannya banyak pohon-pohon yang tumbuh subur dan berbuah setiap bulannya. Daunnya menjadi obat, berbuah setiap bulan sekali. Sesuatu yang hari ini dengan teknologi dan kecanggihan manusia belum bisa membuat pohon buah tertentu ya, apapun itu bisa berbuah setiap bulan. Pasti ada jeda masanya ya. Pohon mangga, pohon durian itu paling bisa berbuah ya setahun sekali, setahun 2 kali ya. Belum bisa setiap bulan kita punya pohon durian terus berbuah gitu ya. Teknologinya belum didapat. Tapi di dalam pasal 47 kalau itu ditafsirkan secara literal, maka itu bisa terjadi.
Dan ayat-ayat tentang sungai itu bisa mendatangkan kehidupan, itu mirip sekali dengan apa yang dilihat oleh Yohanes di kitab Wahyu tentang sungai kehidupan. Ya, di kitab Wahyu pasal-pasal terakhir itu juga dikatakan dari bawah tahta tempat Tuhan bertahta nanti itu keluar air yang kemanapun air itu mengalir, di kiri kanannya ada banyak pohon kehidupan. Pohon kehidupan di kitab Wahyu, di Yeskiel disebut pohon-pohon buah-buahan saja, bukan pohon kehidupan. Yang menariknya sama, di kitab Wahyu dikatakan daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Di kitab Yeskiel ini juga begitu. Jadi saya mengasumsikan, saya menafsirkan apa yang dilihat Yohanes itu ya sama seperti apa yang dilihat oleh Yeskiel. Yohanes melihat mengenai nubuatan mengenai akhir zaman nanti. Sesaat sebelum sesaat sesudah langit dan bumi ini lenyap, kemudian muncul Yerusalem baru di mana Tuhan bertahta. Dan di Yerusalem baru itulah Yohanes melihat ada sungai kehidupan itu. Di mana pohonnya di kiri kanan ada banyak pohon kehidupan, buahnya dimakan setiap bulan berbuah, daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa. Itu di Yerusalem baru, di dalam kekekalan nanti. Yeskiel melihatnya itu terjadi di bumi dalam pembangunan bait Allah yang berikutnya. Jadi sesuatu yang dilihat oleh Yeskiel ini dan sesuatu yang dilihat oleh Yohanes ini ada kemiripan. Tapi beda sudut pandangnya. Beda pemahaman mereka tentang di mana itunya. Yang satu, Yohanes dalam hal ini melihat di Yerusalem baru, di langit baru, bumi baru. Sedangkan Yeskiel melihatnya ya di Yerusalem hari ini. Jadi, seperti saya bilang, nabi-nabi itu ketika mendapatkan vision atau mimpi atau nubuatan, dia bisa melihat, tapi tidak bisa melihat dengan sempurna. Yeskiel melihat sesuatu yang terjadi nanti. Dia pikir itu di bumi. Ternyata sampai di zamannya Yohanes mendapatkan wahyu, hal itu belum terjadi. Sehingga Yohanes melihatnya ketika dapat wahyu, itu baru terjadi nanti. Ya. Jadi saya berani yakin sekarang ini bahwa apa yang dilihat oleh Yeskiel, dan kita bisa baca di pasal 47, 46, 45 dan seterusnya ketika dia bicara mengenai bait Allah, itu adalah nubuatan yang penggenapannya berganda, dalam artian ada yang sudah digenapi ketika bangsa Yahudi di zamannya Esra, Zerubabel, imam besar Yosua kembali ke Yerusalem. Ada yang belum tergenapi sampai hari ini dan baru tergenapi nanti di zaman ketika Yesus datang kembali ke dunia. Dan ada juga yang digenapi nanti ketika baru Yerusalem baru terjadi, ketika langit dan bumi ini sudah lenyap. Nah, ini makanya seninya ketika kita menafsirkan Alkitab. Tapi yang saya mau katakan, meskipun sepertinya belum tergenapi, tapi penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel itu diteguhkan oleh apa yang dilihat oleh Yohanes. Padahal Yeskiel dan Yohanes itu hidup ribuan tahun yang lalu. Apakah Yohanes ini dipengaruhi oleh kitab Yeskiel? Bisa saja. Ya. Tapi harus kita perhatikan juga, meskipun Yohanes sudah tahu isi Yeskiel pasal 47 ini mengenai sungai yang keluar dari bait Allah, tapi dalam penglihatannya, dalam kitab Wahyu yang kita baca, Yohanes bersaksi bahwa dia mendapat penglihatan dari Tuhan. Dan ketika dapat penglihatan dari Tuhan tentang apa yang terjadi nanti itu, mungkin saja di otaknya Yohanes, kan Yohanes punya otak dan punya memori. Dia ingat akan nubuatan yang terdapat dalam Yeskiel pasal 47 itu. Sehingga dengan remembering itu, dengan mengingat Yeskiel 47, Yohanes bisa menuliskannya lebih tajam lagi. Bahwa ini terjadi bukan di bumi, tapi terjadi nanti di langit baru, bumi baru, di tempat yang disebut sebagai Yerusalem baru. Jadi, Bapak Ibu, di sini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahwa apa yang dilihat oleh nabi tertentu itu bisa ditajami atau bisa dipertajam oleh apa yang dilihat oleh hamba Tuhan berikutnya yang hidup di
generasi berikutnya. Saya juga percaya ya, firman Tuhan yang diberikan dalam hal ini nubuatan yang Tuhan izinkan dilihat oleh nabi-nabi atau hamba Tuhan tertentu, itu harus tergenapi. Terlebih semua nubuatan yang terdapat di Alkitab kita. Karena Alkitab sudah melewati fase panjang sekali, dan kita sudah sepakati dengan iman bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, harus tergenapi. Mungkin sedikit berbeda kalau angle-nya nubuatan dari hamba Tuhan tertentu yang hidup di era modern hari ini. Ya. Saya jujur menghormati semua hamba Tuhan yang bernubuat lah. Saya tidak berani menghakimi itu salah atau benar, kecuali kalau memang nubuatannya tidak sesuai firman Tuhan, saya akan bilang salah. Tapi kalau tidak sesuai firman Tuhan, ya kita lihat aja, kita uji dengan waktu saja. Tapi saya tidak pernah, meskipun saya menghormati semua hamba Tuhan yang punya karunia bernubuatan itu, tidak pernah menganggap nubuatan mereka lebih tinggi dari Alkitab kita. Itu standar iman saya. Ya. Saya kadang-kadang kagum dengan banyak hamba Tuhan yang bisa bernubuat, wow banget. Tapi ya tidak pernah saya tempatkan nubuatan, apalagi hamba Tuhan itu, lebih tinggi dari Alkitab saya. Ini yang harus jadi prinsip kita juga, saudara. Nah, nubuatan hamba-hamba Tuhan tertentu itu bisa saja benar, dan kalau benar, itu bisa sudah tergenapi hari ini karena dinubuatkan di masa lalu, atau besar kemungkinan juga masih bisa digenapi di masa depan. Sebab kalau nubuatan itu dari Tuhan, pasti tergenapi. Nangkep ya, saudara ya? Jadi juga jangan kita menghakimi bahwa, wah itu ada hamba Tuhan tertentu di era modern ya. Pendeta tertentu, reference tertentu. Tapi dia bernubuat 10, 7 sudah tergenapi, 3-nya belum. Wah, tahu hamba Tuhan palsu karena 3-nya nggak tergenapi. Sebab kalau nubuatan dari Tuhan pasti tergenapi. Belum tentu, saudara. Bisa saja ketika hamba Tuhan itu sudah akhirnya mati dipanggil Tuhan, beberapa tahun sudah lewat belum tergenapi, tapi di tahun-tahun berikutnya di depan bisa tergenapi. Ya. Namanya nubuatan itu seperti yang Yeskiel. Di zamannya Yeskiel masih hidup, nubuatan itu mungkin saja belum tergenapi karena orang-orang yang kembali ke Yehuda, ke Yerusalem, itu saya percaya Yeskiel sudah mati ya. Sebab ketika mereka kembali tidak disebutkan ada Nabi Yeskiel dalam rombongan itu. Berarti saya asumsikan, saya tafsirkan Yeskiel mati di Babel. Nangkep ya, saudara ya? Dia mati di Babel. Dia mendapatkan penglihatan, sampai dia mati dia tidak bisa melihat apa yang dilihatnya itu terjadi. Dan ketika zamannya Esra, zamannya Yeremia, zamannya Yerubabel, Imam Besar Yosua kembali sudah ada di Yerusalem, itu pun belum tergenapi dengan sempurna karena Esra meskipun sudah memulihkan peribadahan, tapi bait Allahnya belum sempurna. Kan saya bilang, bait Allah itu baru sempurna, dipugar dengan sempurna di zaman Herodes Agung, yang notabene jedanya dengan Yeskiel itu ratusan tahun. Di zaman perjanjian baru itu bait Allah terbangun megah kembali. Tapi ternyata juga seperti saya bilang, Herodes Agung sebagai raja wilayah di zaman perjanjian baru itu tidak mungkin, saya rasa ya, melakukan apa yang dinubuatkan oleh Yeskiel, di mana dia sebagai raja, dia mempersembahkan korban Sabat 6 domba ya, dan 1 domba jantan tak bercela. Bagi saya itu impossible dilakukan karena Herodes Agung itu bukan raja di mata Alkitab. Karena raja di mata Alkitab, di mata orang Yahudi, di mata perjanjian lama itu harus keturunan Daud. Herodes bukan keturunan Daud. Herodes itu orang Edom, orang Idumea, keturunan Esau, Bapak Ibu, yang menjadi orang Yahudi karena ada beberapa masa di zaman Yunani menguasai Israel, menguasai Yahudi, itu wilayah Edom diyahudikan, dipaksa untuk menjadi orang beragama Yahudi supaya ada agama dijadikan alat politik gitu untuk mempersatukan wilayah. Maka orang-orang Edom menjadi orang Yahudi, disunat laki-lakinya. Tapi mereka tidak punya darah Yahudi, tapi orang Yudaisme, orang
beragama Yahudi. Tangkap ya. Nah, Herodes Agung seperti itu. Tapi apakah Herodes Agung adalah raja? Ya, kalau kita lihat nubuatan Alkitab atau janji Tuhan kepada Daud, tentu Herodes Agung tidak bisa disebut sebagai raja Yahudi atau raja Israel atau raja Yehuda karena dia bukan keturunan Daud. Jadi ada banyak penggenapan-penggenapan dalam nubuatan Yeskiel ini yang belum terjadi bahkan di zaman Herodes. Dan setelah Herodes kita tahu ya, di zaman Romawi akhirnya Bait Allah dan Yerusalem dihancurkan kembali. Sampai sekarang hari ini saya rekaman ini di 2023 bulan Februari awal, Bait Allah nggak ada di Yerusalem. Berarti ada sebagian penggenapan Yeskiel itu yang belum terjadi sampai detik ini. Dan Yohanes bahkan di awal abad Masehi melihat penglihatan di Pulau Patmos bahwa itu nanti baru tergenapi di langit baru, bumi baru, di kota yang disebut Yerusalem baru. Kota masa depan, kota kita dalam kekekalan Tuhan nanti. Sungai itu menjadi tanda. Pohon-pohon yang hidup berbuah di kiri kanannya. Air itu yang membawa kehidupan. Makanya disebut sungai kehidupan di kitab Wahyu. Kemanapun dia mengalir, semua yang mati menjadi hidup. Bahkan ikan-ikan besar seperti ditemukan ikan-ikan yang ada di tengah laut, di lautan luas. Ikan sungainya besar-besar. Bahkan sampai ke laut mati, ya, yang kadar garamnya tinggi tadi, itu menjadi tawar dan ada kehidupan kembali. Hari ini di laut mati itu nggak ada kehidupan, nggak ada ikan, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Orang garamnya tinggi. Jadi saudara biji mata Tuhan, inilah pengharapan kita. Ada masa nanti apa yang dilihat Yeskiel 47 ini tergenapi. Makanya di pasal 47 perikop terakhir, orang asing pun akan dapat hak waris. Berarti kalau kita hubungkan dengan Wahyu tentang Yerusalem baru, di kota Yerusalem baru itu bukan cuma orang Israel. Memang orang Israel sebagai umat pilihan Tuhan ya mendapatkan hak di situ. Tapi juga orang asing itu berarti kita juga bisa punya ahli waris di situ, punya tanah warisan di situ. Yakni kita semua yang percaya kepada Yesus. Bahkan kalau kita ngomongin kitab Wahyu, orang Israel yang mendapatkan hak waris tanah nanti di Yerusalem baru, itu semuanya percaya kepada Mesias, percaya kepada Yesus. Jadi bukan sembarang orang Yahudi, bukan orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus yang kita temukan hari ini banyak di Israel sana, tapi orang Yahudi yang sudah menjadi orang percaya, menjadi Kristen, menjadi percaya kepada Yesus sebagai Mesiasnya. Dan ketika masa itu nanti, apa yang dilihat oleh Yeskiel dan Yohanes, di mana dari tahta Tuhan, ingat di kitab Wahyu tidak ada bait Allah, yang ada adalah Tuhan bertahta ya, di istananya. Jadi bentuk seremonial persembahan kurban di kitab Wahyu nggak ada lagi. Makanya saya bilang Yeskiel itu melihatnya masih samar-samar. Ya, dengan memori dia mempersembahkan itu harus binatang korban di mezbah, tapi faktanya nanti di Yerusalem baru nggak ada lagi hewan korban. Karena kita sudah bertemu muka dengan pencipta kita, Elohim Adonai dalam nama Yesus Kristus di dalam kekekalan Yerusalem baru. Di sana nanti nggak ada lagi orang Israel, nggak ada lagi orang asing, yang adalah orang percaya. Dan kita akan melihat di Yerusalem baru itu semuanya hidup. Nggak ada yang mati. Bahkan pohon buahnya berbuah setiap bulan sekali. Dan ada kehidupan. Ada ikan-ikan digambarkan oleh Yeskiel. Yohanes tidak menggambarkan ikan, cuma sungai kehidupan. Tapi sama menggambarkan ada pohon, buah. Berarti di Yerusalem baru nanti masih ada buah yang tentunya buah itu ada untuk dimakan. Berarti kita yang beriman masuk ke Yerusalem baru masih makan, menikmati manisnya buah, menikmati enaknya ikan bakar. Meskipun mungkin saja ya kita tidak lagi merasa lapar atau bisa busung lapar atau dehidrasi ketika tidak makan dan minum. Tapi itu impossible juga. Karena di Yerusalem baru digambarkan ada buah, ada ikan.
Berarti makanan selalu berlimpah di sana. Tapi karena kita hidup dalam kekekalan, kita tidak lagi terikat dengan tadi, makan dan minum. Bisa makan, tapi nggak bisa makan pun, nggak ada makanan pun, nggak mempengaruhi kehidupan kita. Karena siapapun yang sudah sampai di Yerusalem baru, itu hidup dalam kekekalan. Semoga dipahami, semoga rema yang saya dapatkan bisa memberkati saudara, dan kalau ada saudara yang mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan saya, mohon di-sharingkan supaya bisa memberkati saya dan yang lainnya juga. Kita terus saling memberkati ya saudara ya. Shalom The Warriors. Kami mengucap syukur dan juga berterima kasih atas dukungan saudara atas channel YouTube The Warriors sampai saat ini. Terlebih hingga akhirnya kita bisa memiliki fitur membership sekarang. Di mana dengan join membership, Bapak Ibu Saudara dapat memberkati pelayanan digital kami lebih lagi. Sekaligus juga mendapatkan fitur-fitur yang lebih seperti, akan ada konten-konten pengajaran yang secara khusus kita upload dan share hanya kepada member, kemudian seminar-seminar online khusus member, dan ke depan masih akan kami terus kembangkan pelayanan kami supaya bisa menjadi berkat khususnya di media digital ini. Jadi terima kasih. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah tergerak untuk join membership, caranya bisa diklik tombol join di sebelah tombol subscribe di bawah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, masih ada besok. Bapak Ibu yang masih mau tergerak, mau belajar bersama kami di Sekolah Alkitab The Warriors, bisa ikut mendaftar segera. Besok kita mulai kelasnya. Dan yang mau terus belajar bersama saya, The Way, secara lebih tajam lagi tentang banyak hal. Akhir zaman, nanti akan ada seminar-seminar, akan ada kelas-kelas pengajaran, karena Sekolah Alkitab kita nanti ke depannya akan juga masuk dalam materi membership. Jadi hanya orang yang saudara yang menjadi membership channel YouTube ini yang bisa mengikuti atau mendapatkan semua materi-materi yang akan kita bagikan ke depan. Ya, ada banyak pengajar nanti, saya tentu salah satunya, dan tentu akan saya undang banyak pengajar-pengajar lain untuk memberkati saudara. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini yang bisa kita dapatkan, ini yang bisa kita bagikan pada hari ini. Semoga jadi berkat buat semuanya. Sebelum kita berpisah, kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat episode kali ini kami belajar tentang penglihatan Yeskiel di pasal 47. Terima kasih, kami semakin yakin ada kekekalan itu. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan jangan lupa beribadah di The Warriors baik secara onsite maupun online. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong, monggo datang ke apartemen Tripak di gereja kami. Ibadah setiap jam 9.30 pagi hari Minggu dan juga jam 11 pagi hari Minggu. 2 sesi ibadah secara onsite, dan kalau Bapak Ibu tinggal di luar Serpong dan sekitarnya bisa mengikuti cara live streamingnya. Kalau memang terbentur karena satu dan lain hal, bisa mengikuti siaran tundanya yang tentunya bisa dilihat di channel YouTube The Warriors. Terima kasih buat dukungan doa saudara, support saudara secara dana juga kepada pelayanan digital ini. Tuhan Yesus memberkatinya lebih dahsyat lagi. Sampai jumpa di lain program, di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.